Halo sahabatku, sahabat Epang, dimanapun kalian berada. Senang kita bisa bertemu kembali. Di sesi kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Kita akan sambung dengan refleksi atau pencerminan titik dan kurva terhadap sumbu Y. Bagi sahabat Epang yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita lanjut. Refleksi titik atau kurva terhadap sumbu Y. Transformasi atau refleksi dengan sumbu Y kita kasih notasi MSBY, artinya pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Misalkan titik X1, Y1 terletak pada kurva Y sama dengan Fx dan kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, untuk itu mari kita lihat gambar berikut. Nah, perhatikan. Ini kurva yang merah ini, di sini terdapat satu titik yaitu X1, Y1. Kan kita cerminkan terhadap sumbu Y ini. Maka otomatis bayangan kurva ini adalah kurva yang biru ini. Dan bayangan titik ini adalah X1 aksen dan Y1 aksen. Nah, perhatikan dari sini ke sini, terus bayangannya dari sini ke sini, maka jaraknya 1, 2, 3 sama ya, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita lihat titik X1, Y1 dipetakan ke X1 aksen, Y1 aksen, artinya titik ini bayangannya ini. Maka dari situ akan kita lihat, perhatikan di sini X1 dipetakan ke sumbu Y, maka X1 ini akan pindah pada jarak yang sama sebelah kiri ya. Sini. Ini kan tadi ada 3. Ini ada 3. Karena dia sekarang 3, tapi dia ada di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai ini berubah menjadi min X1. Sedangkan nilai Y1, dia masih tetap berada di atas sumbu X, maka Y1 tetap dia menjadi Y1. Maka dapatlah kita buat X1 aksen itu berubah menjadi min X1, atau boleh kita tulis X1 sama dengan min X1 aksen. Sedangkan Y1 aksen tetap Y, atau Y sama dengan Y1 aksen. Tidak berubah tadi karena masih tetap di atas sumbu X. Sedangkan ini tadi pindah ke sebelah kiri sumbu Y, maka nilainya menjadi negatif. Nah, karena X1, Y1 adalah sebuah titik pada kurva Y sama dengan Fx, tentu dengan demikian dapatlah kita tulis ini ganti Y1, ini ganti X1, maka kita dapatlah buat ini menjadi Y1 sama dengan Fx1. Selanjutnya tadi, bayangan dari sini tadi adalah Y aksen 1, sedangkan bayangan dari sini adalah X aksen 1. Nah, di mana X1 tadi di sini adalah min X1 aksen. Atau dengan kata lain, jika kurva ini adalah bayangan daripada kurva ini, maka secara umum dapatlah kita tulis Y sama dengan min Fx. Nah, perhatikan hubungan X1 aksen sama dengan min X1, atau X1 sama dengan min X1 aksen, sedangkan Y1 aksen sama dengan Y1. Ini dapat kita rubah ke matriks. Coba kita perhatikan. X1 aksen sama dengan min X1. Ini dapat kita modifikasi cara penulisannya. Perhatikan. X1 aksen ini sama dengan min X1 tambah 0 Y1. 0 kali ini kan 0. Nanti akan kembali bentuk ini ke sini. Ya. Kenapa kita harus buat seperti ini? Supaya nanti dia menjadi bentuk matriks. Selanjutnya Y1 aksen sama dengan Y1 dapat kita tulis Y1 aksen. Di sini kan nggak ada X, maka kita kali 0. Tambah supaya ada di sini Y1, maka ini kita kalikan 1 Y1. Sehingga coba lihat, perhatikan nih, min 1, 0, 0, 1 itu menjadi sebuah matriks. Ya. Maka dapatlah kita tulis dalam bentuk matriks X1 aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X1, Y1. Artinya, X1, Y1 bayangannya adalah X1 aksen, Y1 aksen. Maka dengan demikian, min 1, 0, 0, 1 disebutlah ini sebagai matrik refleksi terhadap sumbu Y. Sehingga sekarang kita simpulkan, matrik refleksi terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Jangan lupa, silahkan ingat.
Sedangkan refleksi titik terhadap sumbu Y, X1, Y1 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X1, Y1. Ingat kalau terhadap sumbu X yang berubah adalah Y1-nya. X1 min Y1. Kalau terhadap sumbu Y yang berubah adalah X1-nya menjadi min. Selanjutnya, refleksi kurva terhadap sumbu Y adalah Y sama dengan Fx. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah Y sama dengan F min X. Kalau di sumbu X, di sini minnya di luar, min Fx. Semoga apa yang saya jelaskan ini, rumus-rumus ini dapat dipahami dan dapat dilihat. Supaya lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah peta atau bayangan dari titik A 54 dan B 4,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Mari kita lihat, ada dua rumus ya di sini ya. Rumus pertama yaitu X1 Y1, bayangan adalah min X1 Y1. Yang rumus kedua menggunakan matriks, yaitu matriks refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau di sini kalau kita pakai ini sangat mudah, yaitu X1-nya 5, Y1-nya 4, maka bayangannya menjadi min 5. Ini X1-nya menjadi min ya, jadi min 5,4. Yang ini menjadi min 4, min 5. Kalau kita pakai langsung rumus ini. Sekarang kita akan belajar menggunakan matriks. X1 aksen, Y1 aksen, min 1, 0, 0, 1. Ini matriks refleksinya. Titik yang dicari bayangannya adalah 54. Kita kali ya. Min 1 kali 5, terus 0 kali 4, terus 0 kali 5, 1 kali 4. Sehingga ini hasilnya min 5, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, ini hasilnya 4. Maka hasilnya menjadi min 5, 4. Maka hasil dari sini adalah min 5, 4, atau kita simpulkanlah bayangan dari A, atau peta dari A, atau A aksen adalah min 5,4. Dengan cara yang sama, untuk titik B, min 1, 0, 0, 1, titik yang kita cari bayangannya adalah 4, min 5, tinggal kita kali, min 1 kali 4, ini 0 kali min 5, 0 kali 4, terus 1 kali min 5. Ini hasilnya ini, min 4, ini 0. Hasilnya ini 0, ini min 5, berarti min 4, min 5. Maka, bayangan dari titik B adalah, atau disebut B aksen, min 4, min 5. Tentu hasilnya tadi dengan di sini sama ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukanlah peta atau bayangan dari kurva berikut jika direfleksikan ke sumbu Y. Yang pertama 6x kurang 3y tambah 8 sama dengan 0. Terus yang kedua x kuadrat kurang 3x tambah 2. Mari kita selesaikan. Langkah pertama adalah kurva ini kita ubah dulu bentuknya ke Y sama dengan fx. Karena ini kan masih dalam bentuk campuran ya, ada Y, ada X. Sehingga fx ini nanti maksudnya semuanya dalam variabel X. Nah, lihat, min 3Y pindahkan ke kanan sini. Sehingga menjadi 3Y. Maka 3Y sama dengan 6X tambah 8. Ini ya. Maka kita lanjutkan. Sekarang ini kan masih, di sini kan harus Y. Bagi 3 ya, supaya di sini tinggal Y. Kedua ruas bagi 3 sehingga ini hasilnya menjadi Y. Y sama dengan 6/3 ditambah 8/3. Ini bagi 3, 6 bagi 3, 2. Sehingga kita dapatkanlah bentuk ini menjadi Y sama dengan 2X tambah 8/3. Nah, selanjutnya, ingat rumus refleksi terhadap sumbu Y. Y sama dengan Fx, maka bayangannya adalah Y sama dengan F dalam kurung min X. Kita lanjut. Tadi rumusnya ini, rumus fungsinya Y sama dengan 2X tambah 8/3. Tinggal X-nya ini kita rubah menjadi min X. Sehingga kita dapatlah Y sama dengan 2 kali min X tambah 8/3. Kita kerjakan, min kali 2 menjadi min 2X tambah 8/3. Selanjutnya, kedua ruas kita kali 3 ya. Ini kali 3 jadi 3Y, ini kali 3 menjadi 6. Ini kali 3 menjadi 8. Kita kembalikan ke bentuk persamaan seperti ini. Maka kita dapatlah
6x tambah 3y kurang 8 sama dengan 0. Inilah bayangan dari kurva ini. Kita lanjut bagian B. Y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, perhatikan di sini kan Y sama dengan fx. Berarti nggak perlu dirubah lagi. Tinggal x-nya ganti dengan min x. Maka kita dapatkanlah Y sama dengan min x kuadrat kurang 3 dalam kurung min x tambah 2. Min x kuadrat menjadi x kuadrat. Min pangkat 2 kan jadi positif. Min menjadi plus, sehingga ini menjadi 3x. Maka bentuk ini kita dapat menjadi Y sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Itulah bayangan dari kurva asal ini. Supaya lebih jelas, coba kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan ini kurva yang biru ini adalah bayangan dari kurva yang merah. Nah, coba kita lihat persamaannya. Nah, yang merah ini 6x kurang 3y tambah 8, ini adalah kurva asal ya. Setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah yang biru. Perhatikan, yang ini bayangannya ini, yang ini bayangannya ini. Yang ini bayangannya di kiri, sedangkan yang ini bayangannya di kanan. Maka kita dapatkanlah bayangannya menjadi 6x tambah 3y kurang 8 sama dengan 0. Kurva yang kedua, ini kurva yang pertama ini, yang ini adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2 ya. Sedangkan yang ini adalah kurva yang ini. Sehingga jelas kita lihat yang biru ini adalah bayangan dari yang merah oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Lihat ya. Yang merah ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sini. Yang merah ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di sini. Sahabatku, sahabat, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jika dalam penjelasan ini ada yang kurang, mohon maaf, dan jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo.